Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai husnul khatimah, di mana husnul khatimah merupakan satu anugerah yang agung. Lam walan tujadu nikmatun an amahallahu azza wa jalla ala abdihi fid dunya a'dhamu min husnil khatimah. Jadi belum ada dan tidak akan pernah ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia yang lebih besar daripada husnul khatimah. Famahma balaghal insan fi qimmatihi minal amwal wal mansab wal jah bainan nas walakin laisa hunaka a'dhamu ni'mah hassalahal insan illa min husnil khatimah. Jadi sekalipun seseorang dia mendapatkan, dia memperoleh satu ketinggian di dalam harta maupun di dalam kedudukan ataupun di dalam kehormatan di tengah-tengah kehidupan manusia, akan tetapi di sana tidak ada satu kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi daripada husnul khatimah. Karena li'anna wara'a husnil khatimah dukhul jannatin na'im, karena di belakang atau sesudah husnul khatimah itu berupa kenikmatan surga yang akan dia dapatkan. Dan kita sudah jelaskan mengenai husnul khatimah, dan terakhir kita sampaikan mengenai kiat-kiat untuk meraih husnul khatimah sampai pada kiat yang kedua. Jadi yang pertama, hendaknya seseorang senantiasa menjaga ketakwaan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan perkara ini telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu dengan memperbanyak mengingat kematian. Maka pada kesempatan
Pagi hari ini kita lanjutkan di antara kiat untuk memperoleh husnul khatimah yang ketiga, yaitu segera untuk bertaubat. Jadi di antara hal yang membantu seseorang untuk meraih husnul khatimah, bagaimana dia bersegera untuk taubat. Bagaimana dia tidak menunda-nunda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di dalam surat Al-Hadid ayat 21, di sana juga dikatakan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Jadi berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bersegera untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan annal mubadarata ila taubati minad dambi fardun alal faur. Jadi sesungguhnya bersegera untuk tobat dari perbuatan dosa itu merupakan fardun alal faur, merupakan kewajiban yang harus disegerakan. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh seseorang untuk menundanya, mengakhirkannya. Famata akharaha asabit ta'khir, karena barang siapa yang dia menundanya, maka dia telah berbuat maksiat karena penundaannya tersebut, karena pengakhirannya tersebut. Sehingga bagaimana hendaknya seseorang tidak menunda-nunda untuk segera taubat, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui apakah kesempatan untuk tobat itu masih ada di waktu-waktu yang akan datang. Jadi tidak mengatakan saufa nanti saja. Karena kata Ibnul Qayyim juga, beliau katakan at-taswif min ru'usi amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda itu merupakan modal dasar orang-orang yang bangkrut. Sehingga bagaimana seseorang ketika dia melakukan suatu dosa ataupun maksiat, hendaknya dia bersegera untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap dari diri kita tentunya tidak luput dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka bagaimana kita bersegera dan senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga
kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Bagaimana kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepadanya. Ini yang ketiga. Kemudian kiat yang keempat yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan sir, memperbanyak amalan-amalan rahasia. Jadi di antara amalan yang dapat membantu seseorang meraih husnul khatimah itu memperbanyak amalan-amalan tersembunyi, amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man istata'a an takuna lahu khabi'atu min amalin salihin falyaf'al. Jadi barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka hendaknya dia lakukan. Jadi bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi? Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya Az-Zuhud dan juga oleh Imam An-Nasa'i. Jadi bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan tersembunyi? Karena kita perlu ketahui bahwa di antara sebab seseorang terjerumus di dalam su'ul khatimah itu ketika dia melakukan amalan-amalan buruk yang tersembunyi, yang itu merupakan lawan daripada husnul khatimah. Maka memperbanyak amalan-amalan baik yang tersembunyi itu akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Sehingga di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Kemudian Rasulullah katakan, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian takdir itu mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dan sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta.
kemudian takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan penduduk surga, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sementara di riwayat yang lain dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahlin nar, wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nari fi ma yabdu lin nas wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang dia melakukan amalan penghuni surga yang tampak di hadapan manusia. Jadi di hadapan manusia dia ini orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, padahal dia termasuk penghuni neraka. Dan sesungguhnya seseorang melakukan amalan-amalan penghuni neraka yang tampak di hadapan manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wa qauluhu fima yabdul linnasi isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dalika. Jadi Ibnu Rajab mengatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yabdu linnasi, jadi yang nampak dalam pandangan manusia, itu memberikan satu isyarat bahwa perkara yang sebenarnya itu adalah kebalikannya. Jadi di hadapan manusia dia adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, tetapi sebenarnya yang tersembunyi itu kebalikannya. Ini yang menjadikan kita takut, yang menjadikan kita khawatir. Kemudian Ibnu Rajab beliau mengatakan, wa anna khatimatas su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali'u 'alaihan nas. Jadi kemudian beliau katakan bahwa sesungguhnya su'ul khotimah, akhir yang buruk, itu disebabkan karena amalan-amalan buruk yang tersembunyi yang dilakukan oleh seorang hamba, sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Jadi amalan-amalan buruk yang dia sembunyikan, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dalika. Jadi itulah kebiasaan buruk yang dia sembunyikan, yang itu justru mengantarkan kepada su'ul khatimah menjelang kematiannya. Jadi keburukan-keburukan yang dia sembunyikan. Fatil kal khoslatul khafiyatu tujibusu al khatimah indal mauti. Jadi itulah sifat-sifat yang tersembunyi, keburukan-keburukan yang dia sembunyikan, yang menjadi penyebab su'ul khatimah ketika kematian mendatanginya. Wa kadzalika qad yamalur rajulu amala ahlin nari wa fi batinihi khoslatun khafiyatun min khisalil khair. Begitu juga terkadang ada seorang hamba
yang dia melakukan amalan penghuni neraka, namun dia memiliki kebiasaan amalan-amalan kebaikan yang tersembunyi. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang dia sembunyikan. Kemudian fataglibu alaihi tilkal khoslah fi akhiri umurihi fatujibu lahu husnal khatimah. Sehingga kebiasaan yang baik tersebut berlangsung hingga akhir hayatnya, yang itu mengantarkan kepada husnul khatimah. Jadi bagaimana ada orang-orang yang mereka itu nampak di hadapan manusia adalah pelaku kebaikan, sehingga orang-orang mengenal dia ini sebagai orang baik, padahal kebaikan yang dia lakukan itu dibaliknya, dibalik daripada amal baik tersebut ada keburukan-keburukan. Dia melakukan itu biar dikatakan manusia, ya, orang yang dermawan. Dia biar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Dia punya tujuan agar dikatakan sebagai orang yang pemberani. Sehingga bagaimana orang-orang semacam ini justru merupakan orang-orang yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan karena keburukan yang ada di balik amal baik dia. Sehingga Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha untuk melakukan amal-amal baik yang kita sembunyikan. Tentunya ini adalah amalan-amalan yang sunnah, ya, bukan amalan-amalan wajib. Karena kalau amalan-amalan wajib yang memang itu merupakan syiar, ya, maka bagaimana kita tetap tambahkan seperti sholat berjamaah misalnya. Akan tetapi bagaimana orang-orang yang dia banyak melakukan amalan-amalan baik yang dia sembunyikan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan suka menyembunyikan. Artinya al-khafi itu orang-orang yang tersembunyi, yang dia tidak dikenal orang, itu kebaikan-kebaikannya. Jadi orang-orang yang al-khafi, orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang mengasingkan diri, yang amalan-amalan baiknya tidak nampak di hadapan orang lain. Sehingga kalau Ibnu Mubarak, beliau pernah mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang suka mengasingkan diri. Artinya amalan-amalan baiknya itu tersembunyi dari pandangan manusia. Jangan suka menjadi orang-orang yang dikenal orang banyak, yang dia masyhur terkenal, ya. Dan Ibrahim An-Nakhai, beliau juga pernah mengatakan, kami tidak suka menampakkan amalan soleh yang seharusnya disembunyikan. Sehingga ada satu ungkapan, ya, yang itu dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Dia menukil perkataan Abu Hazim, ya, yang di sana ada perintah untuk menyembunyikan amal-amal baik,
Dengan perkataannya, sembunyikanlah amal kebaikan kamu sebagaimana engkau menyembunyikan amal keburukan kamu. Sehingga kita dapatkan nanti bagaimana orang-orang soleh dahulu, mereka berusaha untuk menyembunyikan amal-amal kebaikan mereka. Sehingga kenapa nanti amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah ya. Karena memang amalan-amalan sunnah yang tersembunyi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sedekah yang bukan sedekah wajib ya, artinya selain daripada zakat-zakat yang wajib itu, kenapa lebih disukai oleh Allah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi? Sampai diantara golongan orang-orang yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, itu diantaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha, seseorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal kita tahu yang namanya tangan kanan dan tangan kiri itu senantiasa bersama-sama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Akan tetapi bagaimana Rasulullah mengatakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya? Ini menunjukkan saking tersembunyinya. Maka bagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inna sodaqata sir tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu bisa meredam kemurkaan Rabb Azza wa Jalla. Sehingga dahulu ada penduduk Madinah ya, yang dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tidak diketahui oleh orang lain siapa yang bersedekah tersebut. Dan itu dilakukan oleh Ali bin Husain ya. Dan itu baru diketahui setelah meninggalnya. Dimana setelah meninggalnya maka kiriman sedekah yang ada di rumah-rumah mereka itu tidak didapatkan lagi. Jadi bagaimana Ali bin Husain dia memikul bahan makanan itu ya ke rumah-rumah yang dia berikan kepada orang-orang yang miskin yang tidak diketahui, dia pikul sendiri di malam hari, di kegelapan malam gitu ya. Karung-karung makanan, karung-karung gandum mereka taruh di rumah-rumah orang-orang yang miskin yang ada di Madinah pada waktu itu, dan itu tidak ada orang yang mengetahuinya, baru diketahui setelah meninggalnya. Pemberian sedekah itu berhenti, dan ketika dimandikan ya, bagaimana orang-orang mengetahui di punggung Ali bin Husain itu ada bekas hitam ya, karena memikul beban yang dia berikan kepada orang-orang miskin di malam hari. Ini diketahui oleh orang-orang setelah sekian lama. Begitu juga kisah-kisah orang-orang yang mereka menyembunyikan amalan-amalan sunnah mereka, puasa sunnah mereka sampai tidak diketahui. Sehingga Ibnu Abbas
Beliau pernah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya dia meminyaki rambutnya, menyisir rambutnya dengan rapi gitu ya. Jangan nampak kalau orang-orang itu mengetahui bahwa dirinya berpuasa. Maksudnya ini puasa sunnah. Jangan kelihatan kalau dirinya sedang berpuasa. Dan ini yang dilakukan oleh Daud bin Abi Hindi. Dia berpuasa selama 40 tahun dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, termasuk keluarganya. Termasuk keluarganya. Dia seorang pedagang pasar ya, dimana setiap kali berangkat di pagi hari dari rumah, dia bawa bekal makan. Dia bawa bekal makan. Sehingga orang-orang rumah mengetahui, taunya bahwa Daud bin Abi Hindi ini tidak berpuasa karena dari rumah bawa makanan. Tetapi di tengah jalan, makanan ini disedekahkan, diberikan kepada orang miskin. Dia sedekahkan ketika dia berjalan menuju pasar tadi. Kemudian dia pulang di sore hari, dia makan bersama dengan keluarganya, dia berbuka bersama dengan keluarganya selama 40 tahun. Sehingga semua orang mengira dia ini tidak pernah berpuasa, maksudnya puasa sunnah, karena setiap dia bawa ke pasar, dia bawa bekal makan gitu. Padahal dia tidak makan makanan itu. Orang rumah ya, orang yang paling dekat istrinya, anak-anaknya, keluarganya, taunya dia telah, artinya dia tidak berpuasa. Jadi bagaimana dia tidak nampak bahwa dirinya itu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini satu contoh ya. Kemudian dalam amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, ini juga lebih utama ketika dilakukan dengan diam-diam. Sehingga Rasulullah bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sama halnya dengan orang yang terang-terangan dalam sedekah. Dan orang yang melirihkan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang sembunyi-sembunyi di dalam sedekah. Maka ketika kita berzikir ya, ketika kita baca Quran ya, tidak mesti harus keras-keras biar orang tahu bahwa dirinya orang yang ahli ibadah. Maka melirihkannya itu lebih baik gitu ya, sehingga orang-orang tidak mengetahuinya. Orang menyangkanya dia ini tidak sedang berzikir. Maka di antara nanti keutamaan seperti dzikir yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masuk pasar itu masya Allah ya, keutamaannya luar biasa. Dan dzikir itu tentunya dilakukan dengan sir, tidak keras-keras. Ketika dia masuk pasar dia berzikir itu ya, dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita tahu di mana bacaan ini ketika dibaca masuk pasar ya, maka akan ditulis baginya 1 juta kebaikan, dihapus darinya 1 juta kesalahan, dan diangkat 1 juta derajat. Ini satu amalan ringan
Satu amalan yang sangat ringan ya, karena ini amalan lisan, tidak membuat capek, tidak membuat lelah, tidak perlu modal. Karena amalan lisan itu beda dengan amalan anggota badan yang lain. Kalau tangan kaki kita bekerja dari pagi sampai sore mungkin capek lelah, tapi kalau lisan seharian sejak kita bangun sampai mau tidur ngomong terus, itu nggak capek. Akan tetapi bagaimana balasan yang begitu besar, sampai dzikir ketika masuk pasar itu keutamaannya luar biasa. Dan akan dibangunkan dalam hadis itu satu rumah di dalam surga. Dan para ulama nanti menjelaskan kenapa dzikir masuk pasar itu memiliki keutamaan yang begitu besar, karena memang itu dzikir yang jarang dilakukan oleh orang. Suatu amalan itu ketika amalan tersebut banyak dilalaikan oleh orang, oleh manusia, maka amalan itu memiliki keutamaan yang lebih. Memiliki keutamaan yang lebih. Sehingga sampai dahulu para salaf, mereka berangkat ke pasar tujuannya bukan untuk belanja, untuk mengamalkan ini, mengamalkan dzikir ini, karena begitu besarnya keutamaannya. Dan di sekitar kita banyak pasar-pasar, termasuk pasar modern yang ada sekarang ini. Sekarang siapa orang yang masuk minimarket ya, Alfamart, Indomart dan lain sebagainya, masuk kemudian dia berzikir? Hampir-hampir bisa dihitung dengan jari dari sekian banyak manusia. Siapa dari sekian banyak orang yang masuk di dalam pasar dia masih dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kenapa amalan ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Sehingga kembali kepada masalah tadi, bagaimana kita menyembunyikan amal-amal baik kita, termasuk doa gitu ya, menyembunyikan doa kita. Uqbah bin Abdul Ghafir, dia pernah mengatakan doa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu lebih utama 70 kali dari doa yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi tidak mesti orang harus tahu kalau kita sedang berdoa. Masya Allah, dia ya seorang yang ahli ibadah terus, isinya doa terus gitu ya. Padahal sekali lagi menyembunyikan amalan-amalan seperti itu lebih utama. Dan amalan-amalan yang